Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 12 utamanya, semoga semuanya sehat-sehat dan masih terjaga semangatnya dalam belajar. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video tentang pembahasan soal listrik dinamis bagian kedua. Silahkan disimak baik-baik videonya. Insya Allah kalau kalian menyimak dengan serius, sekali simak insya Allah langsung paham. Baik, langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Pada rangkaian berikut ini, jarum galvanometer tidak menyimpang. Tentukan nilai perbandingan panjang kawat AB dan kawat BC. Oke ya. Jadi perhatikan gambarnya, ada hambatan 8 ohm, kemudian hambatan 32 ohm. Misalkan kita kasih nama ini adalah R1, yang ini adalah R2. Kemudian di sini ada kawat AB dan kawat BC. Ingat bahwa kawat itu juga memiliki hambatan, yang salah satunya tergantung dari panjangnya. Maka sebenarnya di sini bisa kita tuliskan ada hambatan AB, RAB. Kemudian di sini ada RBC. Nah, yang tengah adalah galvanometer, itu adalah alat untuk mendeteksi adanya kuat arus listrik. Nah, kalau kita amati, sebenarnya rangkaian ini itu adalah rangkaian jembatan Wheatstone. Coba kita gambar ulang. Rangkaian jembatan Wheatstone, misalkan ini titik A ya. Ini adalah R1. Kemudian yang di sini adalah R2. Di sini adalah RAB yang diwakili oleh penghantar AB itu. Dan yang di sini adalah RBC. Galvanometer berada di sini. Ini adalah galvanometer. Nah, ini adalah titik A, titik B-nya di sini, titik C berada di sini. Nah, ketika galvanometer itu jarumnya tidak menyimpang, maka kuat arus pada galvanometer sama dengan 0. Maka akan berlaku R1 dikali dengan RBC sama dengan R2 dikali dengan RAB. Gitu ya. Jadi R1 dikali dengan RBC sama dengan R2 dikali dengan RAB. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya. R1 adalah 8, RBC kita tuliskan rho LBC per A. R2 kita tuliskan 32 dikali rho LAB per A. Kemudian karena AB dan BC itu luas penampangnya sama dan terbuat dari jenis kawat yang sama, maka A-nya bisa dicoret. Rho-nya regetek. Sehingga 8 dikali LBC sama dengan 32 dikali LAB. Maka kita buat perbandingan. LAB dibagi dengan LBC sama dengan berapa ini? 8 dibanding 32 atau 1 dibanding 4. Nah, inilah jawabannya. Mudah bukan? Jadi konsepnya adalah menggunakan konsep rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, nanti kalau kuat arus pada galvanometer tidak sama dengan 0, maka kita bisa menggunakan transformasi delta Y atau transformasi delta star. Ya, nanti silahkan dipelajari lebih lanjut. Baik, kita masuk soal yang nomor berikutnya. Soal nomor 2. Sebuah sumber tegangan jika dihubungkan dengan hambatan 4 ohm akan memberikan kuat arus 2 ampere. Dan jika dihubungkan dengan hambatan 3 ohm akan memberikan kuat arus 2,4 ampere. Maka besarnya GGL dan hambatan dalam sumber tegangan adalah berapa? Oke ya, kita tulis dulu besaran-besaran yang diketahui. Yang pertama, jika R1 sama dengan 4 ohm,
maka akan menghasilkan arus I1 sama dengan 2 ampere. Dan yang kedua, jika R2 sama dengan berapa? 3 ohm, maka arusnya I2 sama dengan 2,4 ampere. Yang ditanyakan besarnya GGLE dan hambatan dalam adalah R kecil sama dengan berapa. Oke ya, ini konsepnya biasa menggunakan hukum Ohm ya, bahwa I sama dengan V per R. Nah, V nya nanti sama dengan E GGL dari sumber tegangan. Kita tulis dulu rumus umumnya, I sama dengan E per R. Nah, karena R nya ada R luar dan R dalam, maka ditulis plus R kecil, sehingga E sama dengan I dikali R luar plus R dalam. Nah, inilah persamaan umumnya. Nah, kemudian kita terapkan pada soal. Kasus yang pertama adalah, jadi E sama dengan I1, kita terus dulu aja ya, I1 dikali R1 plus R kecil, maka E sama dengan I1 nya adalah 2, R1 adalah 4 plus R kecil, maka E sama dengan 8 plus 2R. Ini persamaan 1. Kemudian untuk kasus yang kedua, maka E sama dengan I2 adalah 2,4, R2 3 plus R kecil, maka E sama dengan 2,4 dikali 3, 7,2 ditambah 2,4 R, persamaan 2. Nah, persamaan 1 kita substitusi ke persamaan 2, akan menghasilkan 8 ditambah 2R sama dengan 7,2 ditambah 2,4R. Nah, kemudian R nya bisa kita jadikan 1, minus 0,4R sama dengan minus 0,8. Maka R ambil kalkulator, 0,8 dibagi 0,4, negatif dan negatif dicoret. Berapa? 2 ohm. Gitu ya. Jadi hambatan dalam sudah kita temukan. Kemudian untuk mencari E ya gampang sekali. Kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan persamaan 1, E sama dengan 8 plus 2 kali 2. Nah, 8 ditambah 4. Ambil kalkulator, ya 12 volt. Nah, sudah ketemu E nya. Mudah bukan? Oke. Kita masuk ke soal nomor berikutnya. Perhatikan rangkaian berikut ini. Jika voltmeter menunjuk angka 8 volt, tentukan A. arus yang mengalir, B. tegangan baterai, yang C. tegangan tiap hambatan. Oke ya. Jadi kalau voltmeter menunjuk angka 8 volt itu artinya apa? Artinya adalah tegangan pada hambatan 2 ohm ini adalah 8 volt. Jadi ini 8 volt ya. Langsung kita selesaikan. Arus yang mengalir. Nah, ini I pada hambatan 2 ohm itu berarti berapa? Ya 8 volt dibagi dengan 2 ohm. Berapa ini? Ya 4 ampere. Ya. Nah, arus yang mengalir karena rangkaian ini adalah rangkaian seri, maka arus yang mengalir pada masing-masing hambatan itu sama. Jadi I pada hambatan 1 ohm sama dengan I pada hambatan 2 ohm sama dengan I pada hambatan 3 ohm sama dengan I total ya, atau I saja. Ini sama dengan 4 ampere.
Paham ya? Kemudian yang B, tegangan baterai. Nah, tegangan baterai bisa kita hitung menggunakan konsep hukum Ohm, bahwa I sama dengan V per R. I-nya adalah 4 sama dengan, ini R-nya adalah R seri ya. Maka V per R serinya ya 1 ditambah 2 ditambah 3. Maka V sama dengan 4 dikali berapa ini? 6. Maka V sama dengan 24 volt. Mudah ya? Mudah sekali. Kemudian yang C, tegangan tiap hambatan. Nah, tegangan tiap hambatan berarti V pada hambatan 1 ohm. Ya gampang sekali. Arus yang mengalir pada hambatan itu dikali hambatannya. Dikali R, 1 ohm. Ini 4 dikali 1. Sama dengan 4 volt. Kemudian V pada hambatan 2 ohm. Tadi sudah diketahui di soal, nggak usah dihitung. 8 volt. Kemudian V pada hambatan 3 ohm. Nah, berarti I dikali hambatan R 3 ohm. Maka I-nya adalah 4. Hambatan 3 ohm, 3. 4 kali 3, kalkulator. Ya, 12 volt. Itu ya. Ini adalah konsep hukum Ohm. Sangat mudah ya. Oke, kita masuk soal nomor 4. Besar kuat arus yang mengalir dalam rangkaian berikut adalah titik-titik. Oke, silahkan diperhatikan rangkaiannya ya. Di sini ada sumber tegangan 6 volt, ada sumber tegangan 12 volt dan 8 volt. Ada hambatan 6 ohm, 2 ohm, dan 3 ohm. Hambatannya seri. Nah, kalian perhatikan untuk sumber tegangan itu kekutupannya bagaimana? Apakah searah atau berlawanan arah? Nah, untuk sumber tegangan yang 6 volt dan 12 volt itu kutubnya sama ya, arahnya sama. Sedangkan 8 volt itu berlawanan. Berarti bisa kita tulis I sama dengan sigma E plus sigma R. Nah, karena E-nya lebih dari 1. Kemudian kutub-kutubnya yang searah itu kita jumlahkan. Jadi 6 volt itu arahnya sama dengan 12 volt. Jadi kalau ini yang panjang di atas, ini yang panjang di sebelah kiri gitu. Kemudian untuk yang 8 volt itu berlawanan dengan yang 6 volt dan 12 volt. Berarti negatif, min 8. Bagi dengan, nah, R-nya karena seri ya tinggal jumlah aja, 6 ditambah 2 ditambah 3. Yuk dihitung. 6 tambah 12 adalah 18 dikurangi 8, 10 per 6 tambah 2 tambah 3, 11. Satuannya adalah ampere. Ya, tidak sengaja langsung ketemu ini ya. Oke. Baik teman-teman, demikian untuk pembahasan beberapa soal tentang listrik dinamis bagian 2. Insya Allah nanti akan ada pembahasan soal bagian 3 ya, atau tahap ketiga. Silahkan ditunggu videonya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.